Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fuadal asyikin wa ammara siral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan. Dia senantiasa bersama kita, memenuhi seluruh ruang dalam diri kita. Kita tinggal dalam tubuhnya, kita tinggal dalam perutnya Allah. Dia memeluk kita setiap saat, memenuhi seluruh kebutuhan kita, meminjamkan kehidupan lewat nafas kita dari ruang semesta tanpa batas ini. Selama ini barangkali kita hanya terpesona melihat sesuatu tanpa memandang. Padahal yang disebut dengan materi sesungguhnya adalah ruang kosong. Karena materi tersusun oleh atom membentuk molekul, molekul membentuk materi, dan setiap materi itu sesungguhnya adalah ruang kosong. Materi adalah energi yang memadat. Makanya Allah meliputi semuanya, meliputi semua yang di luar, meliputi semua yang di dalam. Tidak ada satu materi pun yang tidak diliputi olehnya. Semoga kesadaran ini sudah terbangun dalam diri kita. Oleh karena itu Allah memberikan izin kepada kita lewat tubuh kita untuk menyaksikan kecerdasan semesta tanpa batas yang meliputi seluruh ruang kosong ini dengan menunjukkan cahaya di atas cahayanya. Karena dari semua bentuk energi yang gampang untuk disaksikan adalah cahaya. Oleh karena itu jangan heran kalau pencapaian spiritual di tingkat awal yang diawali oleh semua para nabi, para rasul adalah menghadirkan dan menyaksikan cahayanya. Beruntung para sahabat yang sudah diterangi pohon zaitun yang kegelapan dalam diri ini, sehingga pohon zaitunnya sudah terang benderang, bodhisatwanya sudah terang berang, sehingga kita bisa mengalami maulid setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Bagi orang yang berkesadaran, maulid bukanlah peringatan yang diperingati setahun sekali, tapi maulid itu adalah lahirnya kesadaran kita setiap saat. Dan kalau kita sadar sesungguhnya di setiap ruang dan waktu, tubuh kita itu bukan tubuh yang kemarin. Pada saat saya memberikan pelatihan sholat khusyuk kemarin, ada sahabat yang bertanya pada saya, "Ayah, kenapa waktu saya pelatihan sholat khusyuk bulan yang lalu dengan saya ikut pelatihan khusyuk yang sekarang kok rasanya berbeda? Dan sekarang rasanya saya bisa menunggal, bisa menyatu, walaupun cuma 1 rakaat saya melakukan sholat." Jawaban saya sederhana.
Kamu tidak sadar bahwa sesungguhnya saya 2 bulan yang lalu dengan saya yang hari ini sudah bukan Saipul yang sama. Kesadaran saya sudah berbeda. Secara fisik, secara fisiologi, atom-atom penyusun tubuh saya sudah bukan yang lalu lagi. Bahkan Saipul yang kemarin dengan Saipul yang hari ini sudah berbeda. Jadi jangan heran kalau saya berbicara ayat yang sama, kemudian kalian mendapati kesadaran yang berbeda. Itulah yang disebut dengan lapisan-lapisan langit, lapisan-lapisan kesadaran yang tidak pernah akan ada habisnya. Oleh karena itu beruntung mereka yang sudah menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran dalam dirinya. Dan orang-orang yang berbicara hanya menggunakan pikirannya, makanya bicaranya akan rugi. Karena apa? Dia hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tetapi orang yang berbicara melampaui kecerdasan pikirannya, masuk intelijensianya, masuk alam kesadarannya, mengakses alam-alam yang tinggi yang ada dalam dirinya. Saat dia bicara pun dia dialiri oleh ilmu-ilmu baru. Itu perbedaan orang sadar dengan orang yang belum sadar. Oleh karena itu mari kita berterima kasih pada semesta yang telah meminjamkan kehidupan kepada kita, yang sekarang hadir sebagai detak jantung kehidupan semesta dan sekarang mengalir sebagai energi lembut dalam tubuh kita. Mari kita hening sesaat dan rasakan keberadaannya, rasakan kehadirannya. Dan pada saat yang sama mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mohon izin dan berkahnya, semoga Allah membukakan pintu kecerdasan yang melampaui pikiran, sehingga hari ini kita akan dialiri, dihujani ilmu-ilmu yang akan melewati intuisi kita. Dan kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, bukakanlah pintu kecerdasan kami. Alirilah kami dengan pengetahuan sejati yang akan menjadi syafaat bagi kami, yang akan mensejahterakan lahir batin kami. Amin. Topik kita kali ini seperti yang sudah saya share di grup, berhasil mentertawakan diri sendiri. Siapapun yang hari ini berhasil mentertawakan dirinya sendiri, itu tandanya dia tumbuh. Dan siapapun yang hari ini hanya sibuk mentertawakan orang lain, itu tandanya dia mati. Jadi untuk membedakan orang hidup dengan orang mati sederhana. Orang hidup itu tandanya berhasil mentertawakan diri sendiri, sedangkan orang mati tandanya tidak bisa mentertawakan dirinya, habis seluruh waktunya hanya untuk mentertawakan orang lain. Itu cirinya tumbuh. Dan ciri tumbuh itu berubah. Sesuatu disebut tumbuh kalau berubah. Kemarin itu berupa biji, kemudian keluar tanda-tanda kehidupan dari biji, dan besok sudah jadi batang, besok keluar daun, besok lagi sudah menghunjam akarnya, besok lagi sudah menjadi pohon yang rindang. Itu ciri tumbuh. Dari mana tumbuh itu dimulai? Tumbuh itu dimulai pada saat kita sukses mentertawakan diri kita sendiri. Karena kita terlalu lama mentertawakan orang lain. Hari ini saya akan berbicara tentang diri saya. Karena kalau saya bicara orang lain, pertama saya tidak tahu apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Yang kedua, saya membatasi diri karena saya tidak berhak membicarakan siapapun.
Saya akan mengawali pembicaraan hari ini dengan perjalanan saya. Saya lahir di sebuah keluarga yang sangat ketat beragama. Orang tua saya, kata orang di kampung, adalah tokoh agama. Disebutnya juga kiai. Dan saya beruntung dilahirkan dari ayah dan ibu yang semacam itu. Karena itulah ayah ibu terbaik yang telah menjadikan saya hari ini seperti ini. Dari kecil saya dididik untuk taat beragama. Dari kecil saya sudah diajarkan agama saya apa. Dari kecil saya sudah diajarkan kalau ditanya orang, kamu orang beriman atau tidak? Jawab saja, saya orang beriman. Dan secara tidak sadar itu merupakan sesuatu yang bagi saya saat itu penting secara tidak sadar. Tapi begitu saya dewasa, saya mencapai kesadaran tertentu, saya mulai berpikir, kenapa ya ayah saya berani-berani ngasih label agama tertentu pada saya tepat pada saat saya saat itu dalam keadaan belum sadar. Saya tidak pernah ditanya oleh orang tua saya, kamu mau beragama apa? Saya, kalau kalian saya nggak tahu. Makanya saya tidak mau cerita kalian, saya cerita saya. Dan siapapun tidak boleh menggugat saya karena saya cerita saya. Jadi saya tidak pernah ditanya, saya mau beragama apa, mau ngambil jalan mana, tidak. Karena orang tua saya beragama X, maka saya pun agamanya adalah X. Pada saat saya kecil, ya saya merasa saya sebagai pewaris. Tapi ketika saya dewasa, apa iya saya sudah beragama X yang sebenar-benarnya? Atau sekedar saya mewarisi label yang ada pada orang tua saya. Dan secara otomatis kan, kalau saya beragama X, maka ada runtutan yang mengikuti saya, termasuk ritual-ritual agama yang saya anut. Akhirnya saya seperti robot, ini saya seperti robot, ya, menjalankan semua ritual, menjalankan semua aktivitas agama, ya persis seperti yang dilakukan oleh orang tua saya. Dan pada saat itu, saya mulai belasan tahun, saya mulai banyak bertanya sama orang tua saya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat alami, tidak dibuat-buat, yang lahir dari kecerdasan saya sendiri. Harusnya kan boleh. Karena kecerdasan itu diberikan Tuhan memang untuk supaya kita cerdas. Dan saya terus terang saja, setiap saya bertanya secara bebas menurut kehendak kecerdasan saya tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Bahkan lebih banyak orang tua saya marah pada saya. Hanya bertanya yang sederhana saja, sebetulnya Allah itu apa? Itu kan pertanyaan alami, hak asasi saya yang harusnya dipenuhi kan oleh orang tua, tapi saat itu saya tidak mendapatkannya. Ketika orang tua saya mengatakan kalau berdoa itu coba menengadahkan tangan ke atas, dan saya tanya orang tua saya, kenapa saya harus berdoa menegakkan tangan ke atas? Dan orang tua saya bilang Tuhan ada di atas. Ya saya bertanya lagi, di atas mana? Apa di atas pohon? Apa di atas rumah kita? Dan saat itu bungkam. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan kritis ketika saya umur belasan tahun dan saya tidak mendapatkannya. Lalu orang tua saya karena bingung dengan saya, lalu saya dititipkan di pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini, sama modelnya. Saya bukan mau merendahkan pesantren. Yang saya dapat jawabannya marah dan tidak jelas.
Saya disuruh bersahadat. Suruh bersahadat. Ya saya disuruh baca aja. Kata bapak saya, sahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah saya tanya kan, ini saya. Saya tidak cerita siapa-siapa. Supaya tidak konflik, saya tidak cerita kalian, saya cerita saya. Sebetulnya sejak dari kecil, saya ini sudah ada dalam diri saya keinginan tertawa, mentertawakan diri saya sendiri. Tapi saat itu tertawa saya tertahan. Dan saya baru tertawa lebar-lebar sekarang. Makanya suka mengajak kalian tertawa kan? Itu sekarang. Saya tertahan karena takut kalau saya tertawa marah lagi orang tua saya. Saya coba disuruh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kan saya bersyahadat dengan mulut saya. Dengan mulut saya. Kan bersaksi itu semua dengan mulut. Dan saya cuma bertanya, apa boleh saya bersaksi dengan mulut saya? Kan saya belum tahu Allah. Bapak saya cuma menjawab, gak usah banyak nanya, ikuti saja. Nah ketidakpuasan ini kan jadi penyakit bagi saya. Tapi ketidakpuasan inilah yang mendorong saya untuk berjalan melakukan proses pencarian tentang jati diri saya, termasuk juga hal-hal yang masuk akal bagi saya. Kan syahadat itu bersaksi kepada Allah dan bersaksi pada Rasul. Sedangkan saya tahu Nabi Muhammad sendiri sudah meninggal 1500 tahun yang lalu. Fotonya saja sampai sekarang saya belum pernah lihat. Sementara saya harus bersyahadat kepada beliau. Coba saya ini, kalau kalian kan gak seperti saya. Saya kan bingung. Mau tertawa saya juga takut dimarahi. Mau nanya lanjutan juga saya tidak mendapatkan jawaban. Saya, kalau kalian mah hebat ya, dari kecil suruh begitu ngikut aja. Kalau saya tuh stres disuruh begitu. Saya. Nah ketika saya sudah menemukan syahadat yang sebenarnya, saya sudah bertemu dengan jati diri saya sudah menyaksikan Rasul sejati saya, dan saya sudah menemukan siapa diri saya, saat itu saya mulai bisa tertawa. Ternyata untuk sampai pada tingkat tertawa itu tidak mudah para sahabat perjalanannya. Saya tidak cerita tertawa seperti kalian terbahak-bahak sambil nyanyi, bukan itu tertawa hari ini. Topik kita adalah tertawa tentang diri sendiri. Saya dari kecil ya taat beragama dan saya sholat. Sama seperti kalian sholat. Walaupun saat itu juga saya bingung, sholat itu apa? Kenapa rakaatnya 17? Kenapa bukan 18? Kenapa bukan 19? Kenapa bukan 2 rakaat saja? Dan pertanyaan tentang rakaat saja, ini nggak ada jawaban yang pasti bagi saya. Kenapa takbiratul ihram itu begitu? Dan kenapa ketika baca syahadat, kok yang diacungkan telunjuk, bukan kelingking gitu loh? Atau jempol kali? Itu pertanyaan yang terus mengganggu saya dan tidak menemukan jawabannya saat itu. Dan terus terang ya, akhirnya saya itu merengek-rengek ya sama Allah. Saya bilang, kalau engkau ada, tolong dong jangan bikin saya bingung. Yang saya heran itu kok orang lain, teman-teman saya nggak pada bingung. Telunjuknya disuruh gini, gini aja. Saya disuruh gini, yang nggak saya lakukan. Makanya saya disebut anak nakal di rumah, karena nggak taat sama ayah saya. Tetapi ketika ayah saya umurnya 79 tahun, justru saya bisa memberikan pencerahan pada ayah saya
tentang semua yang saya pertanyakan, dan ayah saya mengakui itu. Di usia beliau 79 tahun. Betapa lama untuk sampai di tingkat itu. Dan saat itu beliau berhasil mentertawakan dirinya sendiri. Jadi saya berani mengatakan bahwa siapapun orang yang sudah berhasil mentertawakan dirinya sendiri, berarti dia sudah tumbuh kesadarannya. Dan siapapun yang hari ini hanya sibuk mentertawakan orang lain, merasa diri paling benar, paling suci, seakan-akan dia punya jalan terbaik satu-satunya, bahkan Allah pun dikooptasi oleh dia, gak ada Allah bagi yang lain, hanya untuk dia sendiri. Saya kira belum tumbuh. Jadi hari ini kompetensi yang saya bangun buat kalian sederhana. Selesai kalian mendengarkan ocehan saya, tanya pada dirimu, apakah kau udah tumbuh atau belum? Nah, ciri tumbuh sederhana indikatornya, berhasil mentertawakan diri sendiri. Sampai saya belajar bahasa Arab, apa sih sholat itu? Saya baca ribuan ayat di Quran, apa sih sholat itu? Sampai hari ini ya hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat itu suatu kewajiban yang di dalamnya saya akan dapat pahala dan kemudian itu akan memasukkan saya ke surga. Itu aja. Padahal di Quran jelas, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen yang bisa mencegah Anda supaya tidak terjebak perbuatan keji dan munkar. Jelas Quran mengatakan bahwa sholat bukan tujuan, sholat itu instrumen. Tujuannya sholat adalah tercegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh kok perintahnya begitu? Tapi yang saya dapat selalu saja sholat itu ngitung rokaat, ngitung pahala untuk bekal katanya jaga di akhirat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah sarana instrumen supaya kita terjebak oleh perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari saya, kenapa banyak orang yang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan munkar? Kan itu pertanyaan lanjutan. Boleh dong itu hak asasi saya. Dan saya tidak menemukan jawaban. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sholat khusyuk. Maaf ya, sampai hari ini saya tidak mau bikin modul pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini saya tidak bikin PPT tentang pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini saya tidak diizinkan untuk membuat itu. Kenapa? Karena itu ilmu yang sangat luar biasa, mahal sekali. Dan saya mendapatkan ilmu ini berdarah-darah sampai mendapatkan kenikmatan sholat walaupun cuma 1 rakaat. Bayangkan kalau 17 rakaat. Ya, itu. Oleh karena itu yang sudah dapat pelatihan sholat khusyuk dari saya, jaga. Jangan dianggap sepele. Saya mendapatkan itu berdarah-darah, tidak dengan cara yang mudah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Naik lagi berikutnya, itu sholat. Saya terganggu kan ketika membaca satu ayat di Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Salah bapak saya sendiri. Karena saya dari kecil diajarkan untuk hafiz Quran. Jadi kan saya tahu ayat-ayat itu. Saya diajarkan bahasa Arab, saya jadi ngerti isi ayat itu. Di ayat Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang sholat. 1 sholatnya malas, 2 sholatnya ria, 3 sholatnya ingat Allahnya sedikit. Sedangkan saat itu saya boro-boro ingat Allah sedikit, gak ingat Allah sama sekali karena saya gak tahu Allah. Yang luar biasanya saya saat itu, gagah saya. Kalau saya udah ceramah agama di depan publik, oh gagahnya kayak apa? Apalagi kalau sudah pakai sorban. Saya. Dan sekarang saya berhasil mentertawakan diri saya yang pakai sorban itu.
yang gagah waktu itu membodohi orang, yang gagah waktu itu nipu orang. Saat itu saya ngajak orang lain sholat, sementara saya sendiri nggak tahu sholat itu apa. Karena kebanyakan kan begitu, yang penting kan ngajak aja. Dan saya juga tidak mengajarkan orang lain siapa yang harus disembah dalam sholat, gimana sih sholat, napasnya di mana, kesadaran kita di mana, apa yang harus diingat. Sedangkan perintah sholat di Quran itu sangat jelas. Di Quran surat Toha ayat 9 sampai 14, orang pertama yang diperintahkan sholat kan Nabi Musa. Dan yang luar biasa, Nabi Musa sebelum diperintahkan sholat, Nabi Musa itu diundang dulu oleh Allah. Diundang. Di situ ada kata-kata begini, hai Musa, aku telah memilih kamu. Lepaskan kedua terompahmu dan kini kamu sedang berada di Al-Muqaddasit Tua, tempat suci tua. Tempat suci tua itu saya memahaminya adalah kolbu. Karena apa? Karena tubuh kita, dari semua anggota tubuh kita, yang pertama kali Allah buat adalah kolbu. Makanya Allah lalu menempatkan diri di situ, dan Allah mengatakan kolbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Gak mungkin Allah menyuruh kita manusia membuat rumahnya untuk dibangun oleh kita. Gak mungkin dong, itu gak mungkin banget. Jadi Allah sudah membuat rumahnya sendiri. Tapi hati-hati, rumah Allah dengan rumahnya Saiful beda. Kalau rumah saya ada batasnya dan saya tinggal di dalamnya. Tapi rumah Allah jangan dibayangkan seperti rumah saya, ada dindingnya, ada pintunya, ada kusennya. Tidak, rumah Allah mah ubluk ablak, gak ada kusennya. Walaupun untuk masuk ke sana tetap harus lewat pintunya, harus ada kuncinya, tapi bukan berarti Allah tinggal di situ. Karena kalau Allah tinggal di situ berarti dia tidak tinggal di tempat lain. Kan aneh. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya. Jadi kalau Allah meliputi semesta raya, jelas dong Allah bukanlah suatu sosok. Yang meliputi tidak mungkin sosok, yang diliputi jelas sosok. Jadi kalau hari ini kita mempersepsikan Allah itu sosok yang tinggal di langit, sidang dong di kursinya, di aras katanya, itu yang membuat ilusi keterpisahan kita semakin jauh dengan Allah. Lupa ya, kemarin kita mengiris-ngiris bawang, dan karena ngelamun kemudian teriris tangan kita. Hari pertama mengering, hari kedua sembuh, hari ketiga bekasnya pun tidak ada. Pernahkah kalian berpikir siapa yang menyembuhkan? Bagaimana sel-sel yang terkoyak itu kok bisa sempurna kembali? Kan kalian biasanya cuma mengiris, tetapi kan yang menyembuhkan Dia. Apa Dia tidak hadir di telunjuk kita yang teriris itu? Masihkah kita mencari Dia di tempat lain? Bukankah Dia meliputi Anda? Bahkan Allah mengatakan saking meliputi kita, beliau ngasih alamat lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Sedangkan perintah sholat di Quran jelas, aqimis sholata li zikri, sholat itu untuk mengingat aku. Jadi tidak mungkin seseorang tiba-tiba disuruh sholat sementara dia belum bisa mengingat Dia. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Berarti ada perjumpaan dulu dong sebelum terjadi persembahan. Ada perjumpaan dulu dong sebelum Nabi Muhammad bisa mengingat Dia. Kan gak mungkin bisa mengingat kalau tidak ada perjumpaan. Jadi sangat masuk akal kalau Nabi Musa sebelum diperintahkan sholat di Quran surat Toha diundang dulu oleh Allah. Allah mengatakan begitu kok, ya Musa, hai Musa, aku telah memilih Anda. Pertanyaannya kenapa Musa dipilih Allah? Karena Musa ingin dipilih, bukan Allah pilih-pilih. Hati-hati. Jadi kalau Anda ingin dipilih seperti Musa, ya Anda harus ingin dipilih.
maka Allah akan memilih. Karena Allah hanya memilih mereka yang ingin dipilih. Jadi sebetulnya Allah ingin mulai semuanya dari diri kita sendiri. Siapa yang punya kehendak, dikehendaki. Yang tidak punya kehendak, tidak akan dikehendaki. Siapa yang ingin dipilih, ya harus ingin dipilih. Maka Allah akan memilih. Nah, kenapa Musa dipilih? Mungkin kita masih berpikir, oh karena Musa itu Rasul. Begitu. Nah, ini ada yang salah pemahaman kita selama ini. Karena menganggap Rasul itu manusia-manusia yang diunggulkan Allah. Dan kita menganggap diri kita ini manusia-manusia yang tidak diunggulkan Allah. Emang mau punya Allah begitu? Yang ini diunggulkan, yang ini enggak diunggulkan. Sedangkan Allah adalah Maha Adil. Saya ingin kasih tahu sebetulnya para nabi, para rasul hebat karena dirinya sendiri ingin hebat, bukan dihebatkan oleh Allah. Karena selama ini kita sering mengatakan, oh para nabi, para rasul itu hebat karena dihebatkan Allah. Bukankah kita menghina mereka? Sederhana kok. Yang ini anak rakyat, yang ini anak pejabat. Yang ini bisnisnya hebat, yang anak pejabat, yang ini biasa-biasa saja. Karena yang ini difasilitasi, yang ini tidak. Mana yang terhormat? Anak rakyat jadi pengusaha hebat atau anak pejabat jadi hebat karena difasilitasi? Mana yang lebih hebat? Anak rakyat yang hebat karena ingin hebat dirinya. Ngerti maksud saya? Berarti yang terhormat itu kan sebetulnya yang hebat karena dirinya ingin hebat, bukan hebat karena difasilitasi oleh orang yang sudah hebat. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita mengatakan para nabi dan para rasul itu hebat karena dihebatkan Allah, secara tidak langsung kita sedang merendahkan martabat para nabi dan para rasul sendiri. Padahal mereka itu hebat karena dirinya ingin hebat. Jadi sebetulnya Allah memberikan kesempatan yang sama buat semua orang kalau ingin hebat. Paham maksud saya? Maka kan di Quran dikatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang ingin dicintai Allah, ikuti aku. Kata para rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu seperti Allah mencintai aku. Kan gitu. Artinya para rasul pun mengatakan bahwa Anda dengan saya bisa mencapai capaian yang sama. Terasa nggak mahadilnya Allah? Nah, banyak sekali di sini ya persepsi yang salah. Ketika orang lain hebat, wah kan dia mah Rasul. Terus Anda, ya saya kan manusia biasa. Sedangkan Rasul sendiri disuruh bilang oleh Allah bahwa mereka manusia biasa. Kan itu dinyatakan di Quran. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah hai para nabi, para rasul, bahwa Anda manusia biasa seperti yang lain. Itu Quran. Nah, kalau kita punya persepsi yang semacam itu, wah itu mah Rasul. Rasul itu ada mukjizatnya. Kalau kita nggak mungkin dapat mukjizat. Mau punya Allah yang begitu? Saya dari kecil aja udah nggak mau punya Allah kayak gitu. Kata bapak saya, rezeki sudah ditentukan Allah. Saya kan pernah nanya sama bapak saya, Pak, kenapa kehidupan kita tuh miskin amat? Sehari makan, sehari enggak. Kalaupun makan hari kedua, semua karbohidrat. Iya. Bedanya yang ini nasinya basah, yang ini nasinya kering. Namanya gelendar. Legendar itu apa namanya tuh? Ya sama-sama nasi lah. Yang ini nasi basah, ini nasi kering. Itu yang dibuat ibu saya. Tapi itu sudah mewah saat itu. Sekarang kan saya baru bisa tertawa kalau itu sama-sama nasi. Ini tipe versi basah, ini versi kering. Itu aja. Paham? Gitu. Lalu bapak saya mengatakan, ya rezeki sudah ditentukan Allah. Saat itu saya bingung. Allah itu semena-mena ya.
Gitu. Tetangga saya duitnya banyak, bapak saya. Kadang-kadang, mohon maaf, ya, kalau nyuruh beli saya ke warung, itu ikan asin 1 ons, minyak 1 ons, itu yang pakai canting itu, yang makan 11. Dan saat itu saya mulai tidak percaya kalau Allah itu begitu, nggak percaya. Allah saya kayaknya nggak gitu lah, itu Allah bapak saya. Ternyata begitu saya sudah dewasa, saya menemukan ajaran yang sebenarnya. Ternyata Allah tuh nggak begitu. Allah tuh menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang, menyediakan kesempatan yang sama untuk mencapai Dia untuk semua orang. Kenapa kita berbeda? Yang membedakan ya cara kita mendapatkan rezeki. Yang membedakan cara kita, yang membedakan pikiran kita, yang membedakan adalah ikhtiar kita. Itu yang membedakan. Bayangkan ya, kalau ajaran itu sekarang masih dipegang oleh kita, kita jadi orang yang putus asa. Ketika kita duitnya nggak punya, hidup kita susah, langsung kita berserah. Itu yang disebut berserah diri yang konyol. Katanya rezeki sudah tentukan oleh Allah, dan takdirnya katanya saya mah bagian jadi orang miskin. Ya sudah, kamu akan terus begitu. Paham maksud saya? Naik lagi, tadi kan baru syahadat, sholat, kemudian apa? Zakat. Saya cari referensi, apa sih zakat itu? Kenapa wajib zakat? Ternyata zakat itu kan bahasa Arab yang artinya adalah mensucikan. Apa yang bisa disucikan? Yang bisa disucikan kan cuma jiwa. Tubuh kita tidak bisa disucikan, tidak bisa disucikan. Jadi kalau Anda yang sudah zakat harta, jangan mentang-mentang dan sombong. Karena itu baru latihan awal, proses menyucikan jiwa, supaya jiwa tidak punya ikatan kepada harta. Itu belum menyucikan jiwa, belum. Apalagi yang tidak pernah berbagi. Yang berbagi aja hartanya 2,5% dari penghasilannya, belum berkategori mensucikan dalam konteks zakat. Karena zakat itu menyucikan jiwa. Lari lagi berikutnya, saum. Betul? Kan gak ada di Quran perintah puasa. Silakan tunjukkan pada saya, ada gak perintah puasa di Quran? Gak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama, padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab, kalau puasa itu kan bahasa Pali dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Lari lagi yang berikutnya haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Dan hampir semua orang sepakat yang namanya Baitullah itu adalah tempat yang di Mekah, yang disebut dengan Ka'bah. Sedangkan Allah mengatakan di Quran, ya, Inna awala baitin wudi alinas lalati bibakata mubarakah. Yang namanya Bakah al Mubarakah itu tempat tersembunyi yang diberkahi, tersembunyi loh, nggak kelihatan. Itu yang disebut dengan Bakah al Mubarakah. Itu yang disebut dengan bait Allah. Makanya semua diperintahkan untuk haji. Walillahi alanas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait Allah. Kalau setiap manusia wajib berkunjung ke Baitullah, harusnya nggak boleh ada batasan. Tetapi secara syar'i, bukankah ada batasan? Kalian yang beragama tertentu tidak bisa semua bisa pergi ke Mekah. Apalagi gak punya duit. Yang punya duit tidak bisa pergi ke sana karena ada kuota. Karena ada kuota, kemungkinan kita baru bisa pergi ke sana setelah mendaftar baru 35-40 tahun yang akan datang setelah dihitung. Terus mau nunggu. Sedangkan yang bisa pergi ke sana kan dibatasi oleh keyakinan.
Sedangkan Quran mengatakan bahwa berkunjung ke rumah Allah itu kewajiban setiap manusia. Nah, ini kan sebetulnya hanya sebuah pertanyaan saya pada diri saya. Sekali lagi, saya tidak sedang berbicara Anda. Saya sedang berbicara saya untuk diri saya. Kalau kalian nggak pernah nanya, hebat. Kalian mau wajah-wajahnya tenang, tidak segelisah saya. Itu waktu saya diajarkan surat Al-Waqiah ini, waktu saya sedang diajarkan hafiz Quran sama bapak saya. Itu hafiz Quran itu ternyata ada metodenya. Jadi caranya bukan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, bukan. Jadi surat-surat terakhir dulu yang mudah. Makanya saya dulu ketika menghafal Quran mulai dari Al-Waqiah. Gak tahu tuh metode orang tua saya begitu. Kemudian turun ke bawah, baru nanti naik lagi ke atas. Baru hafal semuanya. Nah di Quran surat Al-Waqiah kan ada kata-kata begini, falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsyirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Wah, saya saat itu kayak disambar geledek itu baca ayat itu. Satu karena saya hafal, yang kedua saya ngerti artinya karena diajarkan bahasa Arab. Kayak kalian kan tenang aja baca ayat manapun. Itu hebatnya kalian. Baca ayat manapun tenang. Berulang kali baca 30 juz, kalian tuh wajahnya tenang. Saya nggak bisa baca Quran 30 juz, nggak bisa. Saya waktu disuruh baca sama bapak saya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata bapak saya, setiap pekerjaan yang tidak mulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Kakak saya, adik saya, semua nurut. Saya nggak nurut. Saya di sini tuh ada yang ganjel. Apa argumennya? Apa argumennya? Kemudian dibacakan hadis, bapak saya pinter. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai basmalah putus tidak menjadi amal. Udah pakai hadis pun saya tetap gak mau baca. Nakal kan saya? Jangan ikuti saya. Ya dulu. Dan kalau dulu saya nggak nakal, saya sekarang nggak bisa ngajarin kalian. Itu untungnya kenakalan saya. Dan hari ini bisa ngajarin. Ternyata setelah saya baca namanya grammar, ilmu nahwu sorof itu. Pusing kan kalian? Ya kalian. Boro-boro baca Arab gundul. Yang gondrong aja kalian gak ngerti. Saya di pesantren dulu disuruh baca kitab kuning. Kitab kuning tuh warna kertasnya kuning, udah gitu Arabnya gundul, kecil-kecil lagi. Waduh. Ya karena saya taat sama guru, saat itu saya belajar. Begitu saya sudah dewasa, saya udah ketemu kitab kuning yang sebenarnya. Ternyata kitab kuning itu ternyata tidak berbahasa tertentu. Ternyata kitab kuning itu ada dalam diri saya, dan itu kitab saya, dan saya bisa melihatnya setiap saat. Kuning keemasan, indah luar biasa. Dan kalau saya baca kitab itu, gak ada suaranya. Gak ada wajahnya, gak ada kata-katanya. Tahu-tahu saya mengerti. Intuisi saya hidup. Saat itu terjadi resonansi saya dengan alam tinggi. Tanpa kata, tanpa suara. Makanya kata Nabi, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih.
Dulu saya baca kitab kuning yang Arab gundul itu. Waduh, pusing saya. Nah ternyata orang tua kita tuh ngasih simbolik. Memang kitab kuning itu gundul. Gundul. Ternyata kitab kuning yang sebenarnya ada dalam dirimu. Bahkan kau tidak mesantren pun bisa. Bahasanya universal, bukan bahasa tertentu. Dan bahasa itu tidak ada katanya, tidak ada suaranya, tahu-tahu mengerti. Itu yang disebut dengan tubuh intuitif. Makanya siapapun yang sudah mencapai tubuh spiritualnya, maka tubuh intuitifnya hidup. Siapapun yang sudah hidup tubuh intuitifnya, tubuh mentalnya hidup. Siapa yang sudah tumbuh mentalnya, maka tubuh energinya hidup. Siapa yang tubuh energinya sudah hidup, tubuh fisiknya sehat. Maaf ya, banyak yang mengklaim dirinya guru spiritual, bengek. Bawa kaki aja diseret. Kan sebetulnya ada masalah dengan spiritnya. Karena menurut riset neuroscience, seseorang yang spiritnya, tubuh spiritnya sehat, maka tubuh intuisinya sehat. Maka tubuh energinya sehat, tubuh mentalnya sehat, maka tubuh fisiknya pasti sehat. Makanya orang yang tubuh fisiknya sakit-sakitan, ada masalah kan sebenarnya di tubuh atasnya, itu aja. Maka yang disebut dengan kesehatan holistik itu artinya adalah sentuh tubuh atasnya, sehat tubuh bawahnya, itu holistik. Whole itu artinya seluruhnya. Jangan cuma ngomong aja holistik, kalian ngerti juga enggak. Ngasal aja kalau ngomong. Dengarkan ceramah saya yang kemarin tuh, omong kosong, biar sadar. Karena kita terbiasa dengan omong kosong itu, betul? Gitu. Sampai mana barusan saya bicara? Jadi banyak sekali di sini ada konflik. Ketika saya baca Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Dan aku lebih dekat kepadamu, tapi saat itu kebanyakan manusia tidak melihat. Wah, saya bergetar jantung saya. Di sini timbul pertanyaan dari situ. Ya Allah, jadi nanti kalau saya mati, saya termasuk yang melihat atau tidak melihat? Ya Allah, kalau saya termasuk yang melihat, apa yang harus saya lihat? Ya Allah, kalau saya harus melihat, dengan mata mana saya melihat? Karena saya sadar saat mati kan mata ini sudah nutup, sementara harus lihat. Gitu cara saya belajar Quran. Gitu nggak kalian? Nah itu hebatnya kalian. Kalian tuh 30 juz adem aja. Saya baca satu ayat aja di situ sudah itu. Ketika saya disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, karena saya tahu ilmu nausorobnya, grammarnya saya tahu. Kan artinya Bismillah itu atas nama Allah. Kan timbul pertanyaan dalam diri saya, apa saya berhak mengatasnamakan Allah? Kenal juga enggak. Terus Allah tuh siapanya saya? Kok saya berani-berani mengatasnamakan dia? Terus dia tuh siapa? Kenapa harus diwakili oleh saya? Gitu nggak kalian baca Bismillah? Yakin enggak? Makanya kalian itu hebat sebetulnya. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya apapun baca Bismillah, betul nggak? Makanya itu yang terjadi. Mau masak Bismillahirrahmanirrahim, betul? Iya. Sedikit ada gangguan, marah, betul? Iya. Masakannya tumpah, marah. Itu Bismillahmu. Iya. Naik mobil sih pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bener. Begitu jalan mobil, ada
angkot nurunkan penumpang, nit, nit, nit. Itu bismillahmu. Betul nggak? Padahal yang diwakili itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak nekat gitu baca bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak mewakili sifatnya, tidak mewakili visi dan misinya. Sadar nggak kalian tuh diciptakan Allah untuk kesenangan Allah? Sadar kau diciptakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah? Kenapa Allah menyuruh kita bismillah? Supaya sadar bahwa kita ini tangan Allah. Maka Allah bilang di Quran, yadullah fawqa aydihim, tanganmu tuh tanganku, kata Allah. Ini tangan Allah, bukan tanganmu. Dan tangan ini hanya satu tujuannya, untuk kesenangan Allah, bukan untuk kesenanganmu. Gitu bismillahnya? Enggak. Makanya kalian suruh baca bismillah, lancar. Sama ketika saya dulu ya, cuman bertanya, kenapa setiap ada orang mati atau mau mati baca Yasin? Jadi kenapa saya bikin satu ceramah saya, satu CD surat Yasin? Sebetulnya itu latar belakangnya. Setiap ada orang yang mau mati atau sudah mati, pasti yang dibacakan surah Yasin. Pengen tahu saya Yasin itu apa sih isinya? Begitu saya tahu isinya, dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un, ternyata tidak ada pesan kalau Yasin itu buat yang mau mati atau yang sudah mati. Justru untuk kalian yang masih hidup supaya bisa mati. Jadi saya juga tuh dulu sama, kalau ada orang mati baca Yasin kayak kalian, sama. Ya sama, saat itu juga gak ngerti. Cuman bedanya saya nanya, kalian enggak. Kan kalian kalau udah baca langsung dapat pahala toh? Iya. Kapan pahalanya? Nanti. Hebat kalian tuh, luar biasa. Hebat lah. Ketika saya baca Yasin, wahai Sin, di situ saya diam. Siapa yang dihaikan ini dan siapa yang menghaikan? Di situ aja nggak lanjut saya. Saya baca surah Yasin itu terbata-bata, nggak lancar kayak kalian. Kalian kan baru 15 menit udah langsung selesai, betul nggak? Luar biasa. Saya baca baru Yasin, berhenti saya di situ. Otak saya mulai jalan. Yasin, wahai Sin. Kan ada pertanyaan bagi saya, siapa yang menghaikan dan siapa yang dihaikan, kan gitu. Gitu nggak kalian? Hebat kalian itu. Luar biasa memang. Makanya saya itu nggak secepat kalian belajar. Kalian langsung wa ilaihi turja'un. Saya lambat di situ. Lalu saya tanya lagi, kenapa iya itu titiknya 2 di bawah? Kenapa sin itu geriginya 3? Sekarang mulai nanya, nggak mungkin sekelas Nabi Muhammad nulis sesuatu sembarangan, nggak mungkin. Dan kenapa kata sin ini sering sekali disebut-sebut ketika baca sholawat? Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sadar saya, ternyata Yasin itu Habibillah, orang yang cintai Allah. Siapa Habibillah itu?
Apa kita tidak ingin jadi Habibillah? Apa tidak ingin kita itu dipanggil Yasin? Kenapa geriginya 3? Ternyata di Quran surat Al-Maidah Allah jelaskan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu dari yang 3. Ternyata konsepsi tentang Allah itu dijelaskan dalam kitab Syirur Asrornya Syekh Abdul Qadir Zailani, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Makanya syahadat itu Nur Insan menyaksikan Nurullah, Nur Iksan menyaksikan Nur Muhammad. Disitulah sinnya ketemu. Oh, berarti saya harus memperbaiki syahadat saya supaya saya bisa merasakan syahadat yang sebenarnya, supaya saya berhak untuk dipanggil Yasin. Begitu sampai di titik itu, wal Qur'anil Hakim, temukanlah bacaan yang bijaksana. Karena kita ini, otak kita ini sudah konsepnya udah begitu. Begitu dengar kata Quran yang terpikir adalah itu. Padahal kalau kita lihat dari bahasa Arab, Quran itu dari qoro ayakro Qur'anan. Quran itu artinya sesuatu yang harus kau baca. Dan ternyata tidak semua orang bisa baca. Yang tulisan itu maksud saya, kan tidak semua orang juga bisa berbahasa Arab. Ternyata ada Quran sejati yang bisa dibaca oleh setiap orang, termasuk ibu saya yang buta huruf pun bisa baca. Makanya di Quran ada perintah Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan itulah juru selamatmu. Itu kitab tidak ada bahasanya. Itu yang disebut dengan bacaan yang bijaksana. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya ente adalah utusanku. Siapa utusan Allah? Ya siapa saja yang diutus oleh Allah, terserah Allah. Ala sirati mustaqim, yang akan menunjukkan ke jalan siratal mustaqim. Apa tuh jalan siratal mustaqim? Jelas di Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Jelas di Quran. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada. Orang yang diberi nikmat cuma 4. 1 para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Masuk kalian salah satu dari 4 saja, udah keren. Maka kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat. Kalau kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat, berarti kalian sudah masuk ala siratil mustaqim. Sampai situ aja dulu Yasinnya, udah keren. Apalagi sampai wa ilahi tur, itu ya. Jadi ternyata Yasin bukan untuk yang mati. Yasin itu untuk yang hidup supaya bisa mati dan kembali kepada alam asal. Ini. Nah, jadi yang namanya ilmu itu syaratnya harus 3. 1 harus memenuhi asas koherensi. Ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Gak boleh, gak boleh. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Kalau kalian bicara ilmu gak nyata dan tidak bisa dibuktikan, omong kosong. Dan yang ketiga, syarat ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Itu berdasarkan filosofi ilmu. Itu yang namanya filsafat ilmu itu. Agak kuliah sedikit lah, serius. Nah yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Pragmatis itu ilmu harus bisa memberikan manfaat. Jadi satu ilmu itu harus koheren,
Tidak boleh bertentangan. Yang kedua harus korespondensi, nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus memberikan nilai manfaat. Saya sekarang mau tanya, kalian tahu kan cerita Nabi Musa bertemu Tuhan? Tahu kan? Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Itu berita. Oh, dulu Nabi Musa pernah bertemu Tuhan. Siapa yang bertemu Tuhan? Musa. Kapan? Dulu. Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Kalau kalian jadi Musa, nah, learning to be menjadi Musa, lalu learning to do melakukan yang Musa lakukan, maka saat itu kamu akan mendapatkan pengalaman persis seperti yang dialami Musa. Oh, dulu Musa ketika berjumpa dengan Tuhan begini toh. Ilmu bukan itu? Nah, sudah masuk tuh kategori ilmu. Jadi kalian cekokin otakmu dengan banyak pengetahuan, apal ini, apal ini, apal ini, apal itu bukan ilmu. Apalagi kalau menggunakan taksonomi kognisi. Namanya ilmu itu harus memenuhi 6 kriteria. 1 kriteria pertama adalah dapat diingat. Yang kedua dapat dipahami. Yang ketiga dapat diterapkan. Yang keempat dapat dianalisis. Yang kelima dapat dievaluasi. Dan yang keenam dapat disintesa. Sehingga ilmu itu hasilnya adalah produk. Sekarang kalian tahu kalau dulu ada pemuda masuk ke dalam gua, namanya Ashabul Kahfi. Ilmu bukan? Bukan. Sepanjang kalian tidak jadi Ashabul Kahfi, pertanyaan saya, lu ini kapan mau masuk ke dalam gua? Oh, dulu para pemuda masuk ke dalam gua, gara-gara masuk ke dalam gua dia jadi pemuda yang beriman gitu. Jadi syarat untuk iman harus masuk ke dalam gua. Jelas sekali. Nah, sekarang kalian kapan mau masuk ke dalam guanya? Enak-enak aja ngaku iman. Kan ilmu itu harus memenuhi asas. Ini kalau berbicara filsafat ilmu. Agak kuliah sedikit. Ini kuliah buat S4. Ya? Tahu S4? Ya. Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi itu. Sekolah paling tinggi S3. S4. Susah senyum, senang senyum. Udah benar tuh belajar. Sekarang saya tanya sama kalian. Oh, nanti bumi ini akan dihancurkan, namanya kiamat. Setelah dihancurkan, maka nanti ada hari kebangkitan. Semua dari kuburan akan para cenghul, bahasa Inggrisnya. Setelah itu dibariskan, betul, masuk alam hisab, gitu? Ya, disitulah ditimbang, betul? Ya. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Yang di surga selamanya di surga, yang di neraka selamanya di neraka. Ilmu bukan itu? Ilmu apa bukan? Cek pakai asas koherensi. Masuk akal enggak? Apakah ada di Quran yang menyatakan Allah itu maha penghancur sehingga dunia ini dihancurkan? Kan enggak ada. Yang ada tuh Allah itu maha pencipta. Bahkan saat dirusak oleh manusia, Allah perbaiki. Loh, kok kiamat jadi hancurnya alam semesta? Bukannya kamu suka bangkit tiap malam? Namanya qiyamul lail. Kenapa jadi tidak koheren dengan kiamat yang ini?
Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sudah dekat, sedekat kamu. Gak usah nunggu yang itu, belum tentu kebagian. Terus, kan harus bisa dibuktikan. Betul nggak? Harus bisa dibuktikan. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan keyakinan itu harus membawa nilai pragmatis, nilai manfaat. Apa manfaatnya kalian cerita itu berulang-ulang? Gak ada. Gak ada manfaatnya. Tapi coba sekarang terapkan. Kiamat itu hari kebangkitan kesadaran saya. Ketika saya bangkit dari kesadaran saya, dari tidak sadar menjadi sadar, maka sekarang saya kiamat, saya bisa mentertawakan diri saya. Setelah saya sadar, saya bisa menghisap diri saya. Saya bisa introspeksi diri saya. Kan begitu? Betul nggak? Kan diterapkannya sekarang. Setelah kita bisa menghisap diri saya, kan berikutnya saya bisa milih. Diri saya ini mau jadi surga, diri saya menjadi neraka, ya terserah saya. Di Quran dikatakan surga dan neraka itu sekarang, di sini, saat ini, pada saat kalian masih bernafas. Itu Quran loh. Saya tidak menemukan surga dan neraka itu nanti. Di Quran dikatakan fa ammal ladina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahiqun. Tempat di mana kamu mesti bernafas. Sekarang di sini. Kan kalau ditarik ke area itu jadi pragmatis. Koherensinya terpenuhi, korespondensinya terpenuhi, kemudian pragmatisnya terpenuhi. Dan saat kita di kesadaran itu, kita akan berbalik ke belakang. Kita akan berhasil mentertawakan diri kita sendiri. Itu tandanya kita sudah tumbuh. Kenapa ya? Kok saya semangat sekali hari ini? Ini baru judulnya aja. Dari tadi bahas judul, nggak masuk-masuk ini. Oke. Sekarang saya masuk dulu deh sedikit ke sini. Sayang saya udah bikin ini. Kapan kita mulai bisa mentertawakan diri sendiri? Kapan? Yang pertama, saat kita tahu bahwa kita tidak tahu. Ulangi. Saat kita tahu bahwa kita tidak tahu. Karena dulu kita sok tahu. Pada saat kita sok tahu, ayo jawab pertanyaan saya. Pada saat kita sok tahu, pada saat kita tidak tahu, dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, pertanyaan saya, apakah kita bisa mentertawakan diri sendiri? Ulangi, saat kita tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, tetapi saat itu kita sok tahu, diberitahu tidak mau tahu, di posisi itu saya tanya, jujur ya, apakah kalian bisa mentertawakan diri kalian? Gak bisa. Yang bisa mentertawakan dirinya adalah orang yang sadar kalau dirinya tidak tahu. Itu ciri tumbuh yang pertama. Jadi kalian berada di sini, itu sudah membuktikan bahwa kalian mulai tumbuh. Karena ketemu dengan saya itu sangat berbahaya. Ketemu dengan saya, kalian akan jadi cerdas. Itu bahayanya. Jadi orang yang berani ketemu saya itu nekat. Karena bertemu saya akan jadi cerdas. Dan itu sangat berbahaya. Karena orang yang cerdas itu akan terasing di lingkungannya. Orang yang biasa-biasa akan dihormati. Begitu kalian jadi domba, segerombolan dengan domba, gak bahaya. Tapi begitu kalian jadi singa dan sendiri, berbahaya. Oke? Makanya ketemu saya itu sangat berbahaya. 2. Saat kita menyadari kebodohan kita sendiri. Kan suka begini sambil nepuk kepala, bodoh saya.
Atau gini, bodoh saya. Ada nggak gitu? Jadi ketika kita dulu orang tua kita bilang bodoh saya, yang ditepuk mana? Bukan dada kan? Nggak ada yang bodoh saya, nggak ada. Bodoh saya kan ke sini. Nah, kenapa kita menepuk kepala kita dan mengatakan bodoh? Pada saat itu kita tahu bahwa kepala kita belum sadar. Semoga ditepuk jadi sadar. Makanya di Quran ada kata-kata pukullah kepala mereka. Itu perintah Quran. Harus ditonjok. Makanya Musa memukul batu dengan tongkatnya. Tongkatnya Musa tuh ini, batunya ini, terpancar adalah 12 mata air. 12 itu 1 dan 2. Satunya Nur Insan, duanya Nurul dan Nur Muhammad. Itulah Yasin. Yang sudah terpancar sinar dari sininya, maka dia sudah jadi sin, berhak untuk dipanggil Yasin. Kalian kalau sudah bagian baca sholawat maulid, udah merasa ahli surga. Apalagi kalau tek dung, udah paling centil di panggung. Iya, dandan gaya merah-merah. Itu tiap tahun gak ada kemajuan itu aja. Saya bukan anti seni, tapi bagus kalau seni itu ada kesadaran. Coba baca sholawat dengan kesadaran. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Nangis apa? Karena saya sudah tahu siapa Toha, siapa Yasin. Jadi kalau semua itu dengan kesadaran, dengan penghayatan, ada energi di situ. Oh, manakala mentari tua lelah berpijar. Mentari tua lelah berpijar. Oh, manakala bulanan genit enggan tersenyum.
Dalam dirimu tuh ada matahari, tapi lelah berpijar. Dalam dirimu tuh ada bulan, genit banget, cantik, tetapi enggan tersenyum. Ya? Berkerut-kerut, tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti. Mau sampai kapan kamu hitam? Kini hitam, nanti hitam. Gelap kini, akankah berganti? Mau gak berganti? Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau memberi? Sanggupkah kau berpijar? Ya. Mau gak memberi? Mau gak berpijar? Gak usah jadi matahari, kalian jadi lilin kecil aja yang bersinar. 1000 lilin di sekitarmu akan menyala. Tuh. Semua kalau dengan penghayatan dan mengerti, semua itu akan menimbulkan kesadaran. Betul nggak? Ya, udah, nanti karaokeannya teruskan. Saya pengen nyanyi ya hari ini. Spiritual itu ya kebahagiaan. Kalau pengen nyanyi, nyanyi aja. Selama ini kita terlalu banyak menahan. Betul nggak? Jaim. Saat kita menyadari kebodohan kita, disitulah kita bisa mentertawakan diri kita. Makanya kita akan menepuk kepala kita, bodoh saya. Kenapa kepalanya dipetuk? Karena kesadaran itu ada di kepala. Maka inilah yang disebut dengan Sidra Al-Muntaha. Puncak kesadarannya manusia itu di sini. Dan selama ini kita dibohongi banyak orang yang mengatakan Sidratul Muntaha itu di sana, langit ke-7 katanya. Langitnya di sini, yang 7-nya di sini. Di sana tuh yang ada ruang kosong antar planet. Nggak ada langit. Emang langit kayak lapis. Saya mau tanya, pintar nggak kalian? Pilih A atau B. Hujan turun A dari langit, B dari awan. Dari mana? Dari awan. Coba naik pesawat. Pesawat itu selalu terbang di ketinggian di atas awan. Makanya nggak kehujanan. Pesawat itu baru kehujanan kalau mau landing atau mau take off. Pernah naik pesawat kan? Ya perhatikan. Makanya di Quran banyak sekali, aku turunkan hujan dari langit. Nah yang kalian maksud langit, awan gitu. Itu nggak cerita hujan yang seperti kalian saksikan tiap hari, bukan hujan itu. Itu hujan maul hayat, hujan berkah. Ketika bumi ini sudah dihujani dari langit sini, nih sang langit. Kalau hujan dari langit itu sudah masuk ke sini, kalian akan tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Jadi bumi ini akan subur karena sudah dapat hujan dari langit. Nah hujan yang sehari-hari kalian saksikan itu bukan cerita hujan di Quran. Itu mah hujan dari awan. Karena belajar sains enggak, belajar agama enggak jelas. Iya.
Besok-besok udah beli sorban. Itu masalahnya. Mulutnya sudah terbuka, sementara pikirannya masih tertutup. Tahu dikit sudah berani ngajak orang. Kan gitu masalahnya. Cerita Padang Masar, ntar dulu, lo kapan dari sana? Ibu bapak, Padang Masar itu di sana, terang benderang, matahari bersinar, tetapi tidak menyilaukan. Ntar dulu, kapan lo dari sana? Ini kan masalah, betul nggak? Tapi yang lucu itu, yang ngomong tidak merasa masalah, yang diomongin juga anteng. Itu masalahnya. Nyampe ke rumah cerita lagi, anak-anak nanti kita akan masuk Padang Masar, di sana matahari terang lu, tetapi tidak menyilaukan, tidak panas bagi orang yang beriman. Kan begitu? Buktikan sekarang. Padang Masar itu bukan urusan nanti, urusan sekarang. Bisa dibuktikan? Bisa. Kita bisa menyaksikan matahari yang tidak menyilaukan itu. Kita bisa menyaksikan matahari yang tidak panas itu, menyengat jiwa kita di sini saat ini sekarang. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujaja. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Duriqadu min sajarati mubarakah. Zaitunati la syarqiyah wala gurbiyah. Yakadu zaituha walau lam tamsasunar. Nurun ala nur yahdillahu linuri mayasa. Itu Padang Masar. Pusat semesta bisa disaksikan di sini saat ini sekarang. Untuk mereka yang tahu ilmunya, tahu cara. Sehingga 3 kategori asas ilmu itu dipenuhi. Koheren, masuk akal, koresponden, dapat dibuktikan, pragmatis, dan memiliki nilai manfaat. Kapan? Di sini saat ini sekarang. Pernah sakit hati kalian? Pernah kan? Kelihatan dari wajahnya. Nah kalau saya tanya, sakit hati buatan siapa? Selama ini karena kita tidak sadar, sakit hati buatan orang. Karena orang menyakiti saya, kan begitu? Begitu kita sadar dengan kebodohan kita, loh ternyata sakit hati buatan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Ketika orang tidak seperti yang saya mau, saya sakit hati. Kan elu yang bikin sakit hati. Dari keinginanmu sendiri. Begitu sadar, kemudian apa kepala, duh bodoh saya. Mulai sekarang saya tidak mau keinginan apapun pada orang. Biar saya tidak sakit hati. Karena sumber sakit hati adalah keinginan. Keinginan kita sendiri pada orang. Orang ingin seperti yang kita mau. Ketika orang tidak seperti yang kita mau, sakit hati. Kan sumber sakit hati kan lu juga. Paham? Pakai lu ya. Biar ada energinya. Saat kita mengetahui kebodohan kita tertawa. Contoh, saya dari dulu ngaku orang beriman. Ngaku kan? Saya dari dulu ngaku orang Islam. Dari dulu kan? Pernah nanya enggak? Ngaku ke siapa? Terus ingin diaku siapa? Pernah nanya? Lah enggak kan? Ngaku-ngaku aja terus. Betul enggak? Ya. Lalu bilang muslim non muslim. Gagah. Bilang orang lain non muslim. Saya muslim. Gagah. Sebenarnya enggak tahu apa muslim atau non muslim. Muslim itu orang yang sudah bisa merasakan rasanya Islam. Islam itu pasrah total kepada Allah, damai sejahtera itu Islam. Maka itu syarat mati. Non-muslim orang yang belum merasakan rasanya Islam. Bukan orang yang berbeda agama dengan Anda. Gimana sih? Paham sampai sini? Oh, ternyata non-muslim itu saya. Ketawa tuh terbahak-bahak. Oh, saya baru sadar kalau muslim saya itu baru diaku sama Pak RT. Kan gitu.
Waktu bikin KTP kan ditanya nama, bulan Pak RT, tanggal lahir, ya 31 Maret, ya biar nggak ada tanggal lahirnya. Alamat, hobi, ada hobi di KTP ya. Tanya, agama apa kata Pak RT? Islam Pak RT. Di aku langsung Pak RT, dituliskan Islam. Kalian gak sadar kalau Islam itu baru di aku Pak RT. Pernah nanya, apakah Allah sudah ngaku Anda Islam? Padahal syarat mati harus Islam. Islam itu tingkatan spiritual yang harus kita capai dalam hidup. La tamutunna illa wa antum muslim. Saya hanya ingin mengingatkan saja, karena selama ini kita tidak sadar. Karena kita sudah mengaku dari kecil, seakan-akan pengakuan itu sudah diaku. Ntar dulu. Paham? Gitu. Sekarang bisa tertawa? Bisa. Ayo tertawa dong. Gitu. Gitu ketawa itu. Mau tertawakan siapa? Ya dirimu sendiri. Karena sudah terlalu lama kamu mentertawakan orang lain. Betul nggak? Iya. Yang ketiga, kapan kita mulai mentertawakan diri sendiri? Yang ketiga, saat kesadaran kita mulai bangkit. Saat kesadaran kita mulai bangkit. Bangkit dari apa? Dari tidur panjang kita dalam keadaan tidak sadar. Yang ikut pelatihan sholat khusyuk dengan saya yakin orang yang sudah mulai bangkit kesadarannya. Sudah mulai bertanya, apa sih sholat itu? Apa sih wudhu itu? Betul nggak? Nanya kan? Ingin tahu wudhu itu seperti apa? Sholat itu seperti apa? Karena bertanya, ikut. Karena dia sadar, jangan-jangan wudhu saya, sholat saya, yang selama ini saya lakukan hanya sebatas pengakuan saya. Gimana menurut Quran? Begitu saya jelaskan, ini loh sholat menurut Quran, ini loh wudhu menurut Quran. Banyak yang kaget. Banyak yang kaget. Tetapi kagetnya juga tidak menolak, karena tidak bisa menolak Quran. Kan itu ada perintahnya. Oh, ternyata wudhu itu artinya berpisah. Selama ini saya tahu wudhu itu adalah bersuci. Kan gitu. Begitu disadarkan, bangkit kesadarannya, baru bisa mentertawakan diri sendiri. Bertahun-tahun saya wudhu, bertahun-tahun saya sholat, ternyata kesadaran saya tidak meningkat. Kan begitu? Sehingga di sini secara pragmatis ada kesadaran baru. 4. Saat pengetahuan kita mulai meluas. Makanya begitu pengetahuan kita meluas, baru kita bisa mentertawakan diri sendiri. Saya dulu, wah namanya ceramah dari kecil, ceramah kemana-mana, ke kampung-kampung. Sampai waktu saya dulu KKN kuliah kerja nyata. Orang lain tuh KKN ya, minta bekal sama orang tua. Saya itu ngasih duit sama orang tua banyak. Iya, 1 truk itu yang namanya oleh-oleh, bingung saya bawanya. Karena setiap malam saya ceramah ke gunung-gunung itu, dibawa Pak RW, dibawa Pak RT, dibawa Pak Lurah. Pak Lurah yang bikin jadwal. Jadi sesekali Pak Lurah dengerin ceramah saya, katanya bagus, kata Pak Lurah saat itu. Saya ketawa sekarang. Saya saat itu cerita sholat, cerita syahadat, luar biasa saat itu, luar biasa. Bagus katanya ceramahnya, kata Pak Lurah. Makanya saya dibawa ke kampung-kampung itu, namanya amplop itu. Bayangkan mahasiswa, ya dibayar 50.000 saja, tahun 88, udah mewah, betul nggak? 50.000, belum ada uang 50.000 yang satu itu, ya yang 5.000-an banyak itu, tebal. Bahagia sekali itu. Jadi saya itu ya habis KKN tuh belikan TV sama ibu, ya TV yang pakai sorolok itu kan, itu. Begitu sampai di kampung diputar itu semut semuanya. Dan sekampung orang bawa obor itu lihat TV saya.
Polisinya semut saja. Iya. Begitu ada yang ngalangkang aja sedikit bayangan, wah katanya Muhammad Ali. Itu orang di kampung, saking ingin nonton Muhammad Ali, begitu ngalangkang, padahal bukan siapa-siapa, Muhammad Ali katanya. Wah itu, udah sekampung cerita semua. Jadi saat itu saya juga sudah ceramah, dan saat itu ceramah saya, mohon maaf, berbeda dengan sekarang. Saat itu saya ceramah dalam keadaan saya tidak sadar, dan sekarang saya bisa mentertawakan diri saya saat itu. Dan sebenarnya saya ingin minta maaf sekarang itu ke kampung-kampung itu. Belum ada waktu. Ya, mau minta maaf, saya mau datang ke sana itu. Aduh, tapi saya lupa lagi kampung mana saja yang sudah saya datangi waktu itu. Ya cerita surga, saya cerita neraka. Padahal saya juga nggak tahu surga neraka itu apa saat itu. Itu luar biasa. Jadi saya itu pernah nekat seperti itu. Dulu, ya. Itulah. Jadi ketika pengetahuan meluas, maka kita bisa menertawakan diri sendiri. Yang kelima, saat kita bisa melihat Allah dengan cinta kasihnya pada hal yang kita benci. Jadi kemarin di pertemuan awal di kelas holistik, di camp holistik, kan di camp holistik itu jelas ya, yang datang ke sana orang sakit, yang ingin sembuh dari sakitnya. Di pertemuan pertama saya bicara begini, kenapa kalian bisa bertemu saya? Belum ada jawaban. Saya kasih pertanyaan lebih rinci lagi, bukankah kalian bertemu dengan saya karena kalian sakit? Mulai manggut-manggut, ya katanya ayah. Dan kalau kalian tidak sakit, kalian gak ketemu saya bukan? Ya ayah. Apakah sakit itu kalian benci atau kalian harapkan kehadirannya? Benci ayah. Bukankah kalian benci yang membuat kalian ketemu saya? Mulai pada cemberut semua. Dipikir-pikir iya juga, ya kan? Ya. Akhirnya sampai sesi terakhir beliau mengatakan, ayah, kalau saya tidak cancer, kalau saya tidak sakit, kalau saya tidak stroke, saya nggak ketemu ayah. Dan sekarang saya melihat sakit yang diberikan Tuhan adalah cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi saya. Dan semua tertawa mentertawakan kebodohannya sendiri. Jadi ini saya tulis itu dari pengalaman kemarin, saya ngasih camp holistik. Dan begitu dia melihat sakit itu cinta kasih Tuhan, apa yang terjadi? Banyak kesaksian selama seminggu. Ada sahabat kita dari keyakinan lain mengatakan pada saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya bertemu dengan Tuhan, saya merasakan Tuhan bicara kepada saya. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan gini, dia mengalami kanker di paru-paru. Dan kanker di paru-parunya menyebabkan paru-parunya basah. Dan setiap berapa hari sekali harus disedot. Paling sedikit itu nanah yang diambil dari paru-paru itu 2-3 liter sekali disedot. Suaranya hilang, tidak ada suaranya. Apa yang terjadi? Ketika seseorang mengatakan sakit adalah cinta kasih Tuhan, bel kesadaran, alarm dari Tuhan untuk membuat saya pulang kepada Tuhan. Dan dia menganggap sakit adalah berkah. Apa yang terjadi? Saat itu, mohon maaf, dia berhenti minum obat. Dan sampai sekarang saya pantau terus, kering ininya, tidak ada nanah lagi. Dan suaranya keluar. Dan saat di pertemuan terakhir dengan saya ajak nyanyi, suaranya keluar. Jadi dia baru mendengar hari ini suara dia sendiri. Karena selama ini terendam suaranya oleh nanah akibat kanker di paru-paru. Jadi apa sebetulnya yang membuat dia sembuh? Selama ini kita terlalu percaya bahwa kesembuhan itu dengan obat kimia. Bahkan banyak yang salah. Ada satu peserta bilang sama saya, kenapa kamu jalannya begitu? Ini ayah, saya sakit. Dan kata dokter, semakin tua paha saya akan semakin lemah. Dokter, ngomong begitu kamu masukkan ke dalam alam bawah sadarmu. Kalau kamu sekarang berpikir bahwa semakin tua semakin lemah, maka kamu akan benar-benar jadi orang lemah. Buang kata-kata itu.
Buang di pikiranmu. Bilang sekarang, semakin tua saya semakin gagah, semakin tua saya semakin kuat. Kenapa sih membicarakan yang kamu gak suka? Saya omelin. Diomelin sama saya malah seneng. 3 jam saya omelin, katanya sebentar sekali ayah. Aneh saya bilang. Diomelin orang nangis, ini diomelin marah seneng. Yang kedua, kenapa itu sakit? Katanya stroke ini genetik ayah. Genetik, maksud kamu ya terwariskan dari orang tuamu. Gila kamu. Orang tuamu memberikan kasih sayang begitu luar biasa, dan sekarang kamu mengatakan orang tuamu mewariskan stroke. Anak macam apa sebilang kamu ini? Udah tua umurnya. Saya omelin. Nangis, meler. Saya ajak meditasi semuanya. Di meditasi itu ibunya datang. Di meditasi itu ayah datang, memeluk dia erat-erat sampai dia teriak-teriak nangis. Setelah itu dia jalannya mulai bagus lagi. Ini para sahabat, saya bicara fakta. Jadi saya di camp holistik itu banyak sekali saya dapat pelajaran. Ada seorang ibu yang stroke dan kemudian mengatakan pada saya, kenapa ibu stroke? Dia bicara sama saya. Ayah katanya, dia panggil ayah sama saya sudah makan sehat, saya vegetarian, saya tidak makan minyak. Dan itu saya lakukan sejak saya menikah dengan suami saya sampai usia saya sekarang. Saya benci sama Tuhan, karena begitu saya sudah ikhtiar seperti itu, saya masih dikasih stroke. Wah itu, begitu dia bilang dikasih, saya stop dia bicara. Dikasih berarti ada yang ngasih dong. Siapa yang ngasih menurut ibu? Tuhan katanya. Oke. Teruskan ya. Gugat saja sekarang Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah membenci kamu. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus aja omongkan Tuhan. Terus dia ngomong, nyerocos tentang Tuhan. Saya tanya yang terakhir, sudah berobat ke mana saja? Saya sudah keliling semua rumah sakit, ke Singapura, ke Malaysia, saya tetap tidak sembuh. Saya bilang, sepanjang kamu mengatakan Tuhan adalah pemberi penyakit, bukan healer, bukan penyembuh, kamu tidak akan sakit, tidak akan sembuh. Kemanapun kau pergi. Saya bacakan Alkitab, saya bacakan Al-Quran, bahwa tidak ada satu pernyataan pun di kitab suci yang mengatakan Tuhan pemberi penyakit. Yang ada adalah Tuhan adalah penyembuh. Apa yang terjadi? Saat itu saya ajak meditasi. Kemudian dia minta maaf betul-betul sama Tuhan. Minta maaf sampai itu nangis. Tangannya yang tidak bisa diangkat saat itu bisa diangkat ke atas. Tuhan adalah healerku, Tuhan adalah penyembuhku. Sampai begini tangannya, padahal tangannya nggak bisa diangkat. Hanya saat itu mengubah sudut pandang pada Tuhan, Tuhan mengubahnya. Apa yang terjadi dengan doa-doa kita selama ini? Dan kita itu ngomong kadang-kadang ngasal. Semoga Tuhan segera mencabut penyakit yang diberikan kepada kita. Kata Tuhan, gua disuruh sumber penyakit, habis gitu disuruh nyabut penyakitmu. Kata, emang gue pikirin, kata Tuhan. Kan kita kalau ngomong kan ngasal, betul nggak? Semoga penyakitnya segera dicabut sama Tuhan. Siapa yang nanam, kata Tuhan? Kan itu sudah nuduh Tuhan, seakan Tuhan yang nanam dan Tuhan yang harus cabut. Lu yang nanam, sekarang gue yang harus cabut, kata Tuhan. Sudah memposisikan Tuhan seperti itu. Padahal di Quran dikatakan, fa iza maritu fahuwa yasfin. Ketika kamu sakit, dialah yang akan menyembuhkan. Keren gak? Bisa tertawa sekarang? Kenapa kalian selama ini sulit sekali mentertawakan diri sendiri? Satu, menganggap kehidupan ini terlalu serius. Terlalu serius. Padahal mentertawakan diri sendiri berarti kita mencintai diri kita sendiri.
Belajarlah untuk mentertawakan diri sendiri. Maka begitu kita bisa mentertawakan diri kita sendiri, saya kasih tahu, hidup jadi kelihatan lucu. Dan mulai sekarang berhenti mentertawakan orang lain. Saya bilang tadi di awal apa mentertawakan orang lain? Kalau hari ini kita masih mentertawakan orang lain, itu tanda bahwa kita masih mati, belum hidup. Milikilah kemampuan mentertawakan diri sendiri, maka hidup akan lebih lama dan lebih bahagia. Selama bisa mentertawakan diri sendiri, tidak akan pernah berhenti untuk merasa terhibur. Karena ternyata mentertawakan diri sendiri itu hiburan yang luar biasa. Jadilah orang pertama yang bisa mentertawakan diri sendiri dan jangan terlalu serius. Karena keseriusan itu adalah penyakit. Ya, wajah kalian itu serius banget. Mengerikan, kayak uka-uka. Saat kita menjadi orang pertama yang mentertawakan diri sendiri, semua orang akan tertawa bersama kita. Ulangi, saat kita menjadi orang pertama yang mentertawakan diri kita sendiri, semua orang akan tertawa bersama kita, bukan mentertawakan kita. Nih, begitu kita sadar semuanya saat ini dengan kebodohan kita, kan awalnya kita mentertawakan diri sendiri, dan ternyata tertawa itu menular, dan ternyata orang-orang di sekitar kita pun mentertawakan dirinya sendiri. Betul? Dan dia bukan sedang mentertawakan kita. Jangan takut untuk mentertawakan diri sendiri. Hidup tidak seserius yang kita bayangkan. Karena kita sering ditipu oleh pikiran kita. Bahkan pikiran kita ini sering membuat drama, teater. Kadang-kadang membayangkan sesuatu seakan-akan lebih parah dari yang sebenarnya. Itu pikiranmu, suka menipu. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Humor adalah hadiah terbaik. Dan jika kita tidak bisa mentertawakan diri sendiri, siapa yang bisa kita tertawakan? Ulangi, siapa yang mau Anda tertawakan? Kalau Anda tidak mentertawakan diri Anda, siapa yang mau ditertawakan? Yang bodoh kamu, yang pengetahuan sempit kamu, yang marah kamu, yang baperan kamu, yang merasa paling hebat kamu, yang merasa paling suci kamu, yang merasa paling benar kamu, tiba-tiba kamu mentertawakan orang lain. Ya? Ya. Sangat mudah mentertawakan orang lain. Jauh lebih sulit mentertawakan diri kita sendiri. Tapi itu lebih bermanfaat. Itu meringankan hidup kita. Itu mencerahkan kehidupan orang lain. Itu membangun kepercayaan diri dan harga diri. Itu membuat kita disayangi oleh orang lain. Dan hidup ini terlalu singkat untuk dianggap terlalu serius. Saat kita bisa mentertawakan diri kita sendiri, maka kita akan bebas. Lihatlah ke dalam cermin dan tertawakan diri kita sendiri. Tertawalah pada diri sendiri atau dunia akan mentertawakan kita. Pilihannya begitu. Mana? Mana yang ditertawakan dunia, mana yang ditertawakan oleh diri sendiri. Ya udah, pilih aja. Seserian sorangan. Kita tumbuh pada hari di mana kita benar-benar bisa mentertawakan diri sendiri. Dan saya kasih catatan sekali lagi, kita akan tumbuh pada hari, tepat di hari itu kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Oh, ternyata penyakit buatan saya. Oh, ternyata semua yang saya alami hari ini, penderitaan saya yang mengundangnya. Oh, ternyata hidup itu tarik-menarik. Tidak ada yang tertarik ke dalam kehidupan saya tanpa saya menariknya. Oh, ternyata like attracts like. Yang serupa ditarik yang serupa. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya karena kecemasan saya. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya karena pikiran saya. Begitu sadar di situ, tertawa. Karena selama ini kita mengira semua yang ada pada diri kita dikirim oleh orang lain. Jadi
Jika kita tidak mau ditertawakan, jadilah orang pertama yang mentertawakan diri sendiri. Ya, tertawalah dengan keras, seringlah tertawa, dan yang terpenting tertawakan diri sendiri. Maka di Bali ada meditasi tertawa dan ternyata menyembuhkan. Nanti kalau saya ajak meditasi tertawa sekarang kurang tepat, karena nanti orang bingung. Ya, nanti kalau saya bawa ke gunung, kalian saya ajak tertawa, ya biar sehat. Karena habis tertawa wajah kalian keluar dopaminnya, endorfinnya, nggak kayak sekarang, ya banyak adrenalin. Tertawakan diri sendiri karena akan menangis jika kita tidak melakukannya. Siapapun yang tidak sukses mentertawakan dirinya, siap-siap saja menangis. Jika ingin sesuatu dilakukan dengan baik, lakukan sendiri. Inilah mengapa kebanyakan orang mentertawakan lelucon mereka sendiri. Membuat kesalahan adalah manusiawi. Tersandung adalah hal biasa. Bisa mentertawakan diri sendiri adalah kedewasaan. Jadi orang yang sudah bisa mentertawakan dirinya sendiri itu sudah baligh, sudah dewasa. Yang suka mentertawakan orang lain masih kekanak-kanakan. Senang rasanya bisa mentertawakan diri sendiri dan masalah yang dihadapi dalam hidup. Rasa humor bisa menyelamatkan. Sekarang tertawakan semua masalah kita, karena dengan tertawa masalah bisa diatasi. Karena apa? Begitu kita mentertawakan masalah kita, maka kita akan sadar. Begitu sadar, kita di atas masalah, kita mengatasi masalah, masalah nggak ada lagi. Terlalu serius aja kita. Mobil ketabrak orang, manyun. Coba sadar, mobil kamu pakai, setiap apapun yang dipakai ya ada risiko, risikonya rusak. Daripada manyun lebih bagus tertawa saja. Tenang aja, bawa ke bengkel sembuh. Ya. Jika kamu bisa mentertawakan diri sendiri, ya. Jika kita bisa mentertawakan diri kita sendiri, kita akan baik-baik saja. Jika kita membiarkan orang lain tertawa bersama kita, kita akan menjadi hebat. Jadi orang lain ajak tertawa bersama kita, jangan orang lain mentertawakan kita. Paham? Dari mana mulainya? Dari tertawa untuk diri sendiri. Tawa adalah obat yang terbaik. Jika kita tidak bisa mentertawakan diri sendiri, maka kita tidak bisa mentertawakan hidup dan kekonyolan dari semuanya. Nih peringatan dari saya. Sepanjang kita belum bisa mentertawakan diri sendiri, maka kita tidak akan bisa mentertawakan hidup dengan segala kekonyolannya. Makanya Osho mengatakan, keseriusan adalah penyakit. Yuk, jangan terlalu serius ya. Yang belum bisa nyanyi, nyanyi. Yang belum bisa joget, joget. Kalian itu kaku sekali, ya. Ada musik cuman ujung kaki aja gini-gini. Aduh. Katanya udah belajar spiritual dari lama, cuman kaki aja gini-gini. Ada yang gini, lagu dangdut segitu meriahnya, cuma gini-gini aja. Aduh. Padahal sebenarnya jiwa-jiwanya di dalamnya meronta, ingin joget kan? Kenapa sih tidak diikutin aja? Joget, wajahmu berubah. Ya, jangan suka nakut-nakutin saya. Ya, pokoknya syarat untuk ketemu saya, jangan nakut-nakutin saya. Apa manfaat mentertawakan diri sendiri? Ini agak saintifik nih sedikit. Mentertawakan diri Anda sendiri bekerja seperti efek psikoterapi yang bisa meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Ini riset. Karena saya ilmuwan, saya bicara hasil riset. Ini hasil riset nih. Ini teman-teman yang di psikolog membuat riset. Ini hasil risetnya. Ini saya baca dalam sebuah artikel. Mentertawakan diri Anda sendiri
bekerja seperti efek psikoterapi yang bisa meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Para peneliti menganggap bahwa kesejahteraan psikologis merupakan indikator kebahagiaan, kepuasan hidup, dan optimisme tentang hidup. Maka itu, mertawakan diri sendiri dianggap baik untuk kesehatan mental. Gitu. Apakah perlu mentertawakan diri sendiri tertawanya keras? Ya, perlu. Perlu. Ya, tertawa aja terbahak-bahak. Wah, dulu saya bodoh sekali ya. Dibodoh-bodohin mau aja. Betul? Diiming-imingi itu ini mau saja. Padahal yang ngiming-imingi juga belum tahu. Itu konyol banget ya. Lihat saya sekarang. 5 alasan pentingnya mentertawakan diri sendiri. 1, catat. Tertawa akan memberikan rasa lega dan rileks untuk pikiran. 2, ada kalanya gak perlu terlalu serius. Tertawa akan memicu rasa bahagia untuk diri sendiri. 3, bahkan ketika ekspektasi jauh dari realita, jangan lupa tertawa untuk menguatkan diri. Paham ya? Karena tidak semua ekspektasi kita sesuai dengan realita. Seri. Ya? Tertawa. Yakin itu yang terbaik bagi kita. Jangan terus ya diganggu oleh ego kita, pikiran palsu kita. 4, jangan menekan diri terlalu dalam. Ketika tertawa, kita bisa menemukan sedikit kewarasan yang tersisa. Jadi tertawa membuat seseorang masih menemukan kewarasan sesa. Dan yang kelima, banyak tertawa bisa mendapatkan kembali semangat untuk langkah baru. Jadi kalau ada orang yang bilang tertawa haram, itu orang tolol. Gak ngerti dia. Kudu balem baik. Coba kalian tertawa enak kan? Mentertawakan saya. Ya. Jadi kalau kita nonton stand up comedy, ya terpingkal-pingkal kan? Ya, itu bisa menimbulkan kesehatan mental yang luar biasa. Karena tertawa hanya beberapa menit saja, dopamin dihasilkan, endorfin dihasilkan, oksitoksin dihasilkan, serotonin dihasilkan, semua hormon-hormon amigdala kaya di otak kita, neurotransmitter kita menjadi kaya. Wajahmu menjadi penuh dengan persahabatan, menyenangkan kalau dilihat. Gitu. Jadi kalau yang serem itu kurang tertawa. Oke? Itu saja kajian kita hari ini. Semoga kita bisa berhasil mentertawakan diri kita sendiri. Stop membicarakan orang lain, karena membicarakan orang lain tanda kita belum sadar. Kalau ingin disebut orang yang sudah tumbuh, mulailah mentertawakan diri sendiri. Perluas pengetahuanmu, tinggikan kesadaranmu, jangan jadi orang bodoh selamanya. Jangan mau ditipu oleh banyak orang. Kalau kamu masih mau ditipu oleh orang, berarti kamu memang masih bodoh. Kalau tidak mau ditipu oleh orang lain, jadi orang pintar sekaligus cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.